Ternyata sedekah subuh itu luar biasa, saling menguntungkan dunia akhiratnya. Masjidnya dapat, ditambah lagi yang ngasihnya juga pahalanya gede juga, didoain sama malaikat. Sedekah subuh itu jangan dikira, itu subuh malaikat mendoakan itu. Allahumma timun fikon talabah, ya Allah hari ini yang sedekah subuh-subuh kasih hartanya berlipat-lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammad. Ila jami mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'alif hadal kitab nafa'ana Allah ta'ala fi umudnya kita ini. Al-Fatihah khususan muassis hadhil ma'ahid kinjab abdu syukur bin haji jaman Allah ta'ala syawbil maghfirati wa rahmah syawlillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Wala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. At-Targhib fi nashri ilmi wa dalati 'alal khair. Ini bab menjelaskan tentang anjuran menyebarkan ilmu dan menunjukkan kepada kebaikan. Jadi orang kalau di masa Nabi habis dapat hadis, habis dapat ilmu, langsung disampaikan kepada sahabat yang lain yang tidak tahu. Ini bisa digedein kan? Kecil banget. Nah, coba itu. Ini hadis, bab ini menjelaskan anjuran menyebarkan ilmu. Wada ala alal khair. Setelah, dan ini harfu ataf. Setelah orang itu dapat ilmu dan juga derajatnya sama, maka dia menyebarkan atau menunjukkan ilmu itu atau menyampaikan ilmu itu. Jadi di masa Rasul, sahabat habis dapat hadis disampaikan tuh ke hadis itu kepada sahabat yang lain yang tidak hadir, yang tidak tahu.
Buat apa? Biar itu kuat hadis itu, makanya Islam pada masa Rasul paling kuat, baru setelahnya, karena seperti itu, dapat ilmu langsung disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa aja, kita sampaikan paling kagak sama keluarga kita. Barusan ngaji tuh, babnya bab anu dijelasin, satu aja yang kita ingat itu seperti, tapi dengan catatan pada saat itu para sahabat sudah benar-benar apal, sudah benar-benar mantap apalannya. Makanya ada tingkatan at-tahammul wal ada, tingkatan para sahabat mendapatkan hadis. Ada yang mendengar langsung apal, nah, seperti kalimatnya sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti itu. Itu contoh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakahu au mushafan warathahu au masjidan banahu au baitan li ibni sabil banahu au nahran ajrahu au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhul min mautihi. Rawi Imam Ibnu Majah wa Imam Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula hadis ini datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi. Sesungguhnya di antara orang yang mengikuti atau mengikuti seorang mukmin min amalihi, daripada sebagian amalnya. Jadi ada amal yang masih mengikuti seorang mukmin dan kebaikannya walaupun orang itu sudah tidak ada. Kita boleh mati, kita boleh berpulang ke rahmatullah, tapi ada amal yang masih kekal dari orang mukmin. Ada kebaikan dari orang mukmin setelah kepergiannya dan kematiannya. Ba'da mautihi, yang pertama Pak, ilman 'allamahu wa nasarahu. Ilmu yang diajarkan. Wa waladan salihan, punya anak soleh yang ditinggalkannya. Au mushafan warathahu, atau ada Al-Quran yang kita wakafkan. Au masjidan banahu, atau ada masjid yang dibangun. Au baitan li ibni sabil, yang kelima, membangun rumah untuk ibnu sabil, orang atau musafir. Au nahron ajrahu, ataupun orang itu mengalirkan sungai, dibangun atau sungai yang dialirkannya. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi, ataupun harta yang dia keluarkan pada saat dia masih sehat dan dia masih hidup, yalhaquhul min ba'di mautihi. Semuanya itu yang 7 itu akan mengikutinya setelah orang itu mati. Jadi hadis ini termasuk beriman kepada yang gaib. Sebab kebaikan itu bisa dibalas di dunia dan apalagi di akhirat, itu pasti. Jadi makna hadis di sini. Hadis ini mengajarkan, mengingatkan umur manusia boleh terbatas. Sebab umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Boleh terbatas umurnya, namun pahala itu bisa abadi. Makanya Imam Asy-Syaukhi ngajarin innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Manusia baru dikenang kebaikannya nanti kalau sudah mati. Fakun hadisan hasanan lima wa'a. Jadikan kenangan yang indah orang yang kamu tinggalkan. Dengan apa? Dengan amal soleh.
Kenapa? Karena amal soleh itu akan menjadi pahala yang abadi. Nah, di sini Rasul mengupas secara rinci ada 7 poin. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan kebaikan itu manfaatnya akan berkelanjutan dan akan menjadi sodakoh jariyah, sedekah yang terus mengalir walaupun orang itu sudah tidak ada. Yang pertama kata Nabi, ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan, disebarkan. Dapat ilmu langsung disampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku walaupun hanya 1 ayat. Sampaikan apa yang kamu dapat dariku walaupun hanya 1 ayat. 1 hadis, 1 kebaikan, 1 ilmu. Tapi dengan catatan, kita harus benar-benar sudah mantap dan sudah tahu, atau lebih bagus lagi sudah hafal dan paham. Makanya ada piatu dakwah, ada kelas-kelas dakwah. Kita sampaikan kepada siapa dulu? Apakah kelas menengah, kelas meninggi tingkat intelektualnya, atau kelas biasa? Sebab kenapa? Takutnya salah, takutnya belum mantep. Tanya dulu, Pak, saya mau nyampaikan ilmu ini, boleh nggak? Oh, silakan. Saya mau menegaskan lagi, yang akan sampaikan seperti ini, kira-kira sudah pas apa belum? Oh, sudah pas, sampaikan. Itu akan lebih mantap. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang dimanfaatkan, maka itu yang ngajarnya pun, yang aslinya pun tetap mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang mengamalkannya. Bapak dapat ilmu, ibu dapat ilmu dari seorang guru, kemudian disampaikan, diamalkan. Itu yang menyampaikannya yang pertama, itu tetap mendapat pahala tanpa dikurangin pahala sedikit pun. Makanya nanti di ujung hadis ada tuh, mandala ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan 1 kebaikan, maka baginya dapat 1 pahala kebaikan. Makanya jangan suka nyumpetin ilmu. Yang kedua kata Nabi, wa waladan sholihan tarokahu. Punya anak soleh yang ditinggalkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anak yang soleh dan juga mendoakan. Waladun soleh yad'ulah, dalam riwayat yang lain. Setelah mati, bahkan setelah di saat masih hidup. Ini biar tahu, kewajiban seorang anak kepada orang tuanya setelah meninggal dunia itu masih ada. Sebab kenapa? Pernah suatu ketika dalam kitab Ashabus Sunan, datangnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu sekelompok sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abawayya qad mat. Wahai Rasul, kedua orang tuaku telah meninggal dunia. Fama haku alaihima. Apa hak kami atas kepada kedua orang tua kami sudah meninggal? Bapak kami sudah meninggal, ibu kami sudah meninggal. Apa kata Nabi? Dalam sebuah hadis al-jima'nah, as-salatu alaihima. As-salat bimakna ad-du'a. Mendoakan orang tuanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sehingga kata Nabi, idza tarakal abdu du'a li walidayhi aqta. Apabila seorang hamba memutuskan tidak mendoakan orang tuanya sesaat pada saat itu aqta, maka siap-siap akan diputus rezekinya. Rezeki nggak mesti harta, kesehatan, ketenangan hati, anak-anak soleh itu rezeki. Yang kedua kata Nabi, wa istighfaru lahuma, bacain istighfar.
Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Yang ketiga kata Nabi, wassadaqatu alaihima, memberikan sedekah diniatin untuk almarhum dan almarhumah pahalanya. Namun dalam hadis ini yang lebih utama sedekah itu ketika orang itu masih hidup. Itu yang lebih utama dalam hadis ini. Tapi tetap masih diterima, cuma aulawiyatnya, afdolnya ketika masih hidup. Dan setelah mati pun dia mampu, baru bisa mampu anaknya memberikan, silahkan. Wassadaqatu alaihima wasilaturahmi allati la tasilu illa bihima, sambung silaturahmi kepada kerabat atau kakak orang tua atau adik orang tua yang masih hidup. Sebab dalam satu riwayat, itu saya lupa matan hadisnya, seorang anak alladzi makna yang mendatangi saudaranya atau saudara dari orang tuanya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya yang masih hidup, dia sama datang kemudian mendatanginya, maka baginya pahala sama mendatangin orang tuanya ketika masih hidup. Artinya apa? Jangan putus obor. Kalau dulu kita masih ada orang tua kita masih dituakan, orang datang ke rumah kita, encingnya adik bapak kita pada datang, bapak kita pulang kepada Allah meninggal dunia, giliran kita datang kepada adiknya orang tua kita, memuliakan. Kalau biasanya dia suka dikasih, misalnya dikasih apa, setiap mau lebaran dikasih tuh misalnya hadiah, kain, dikasih apa, lanjutin yang seperti itu. Selama masih mampu anaknya. Waladun soleh, tarokahu, anak yang soleh yang mendoakannya setelah tidak ada. Jadi anak soleh ini sebab perpanjangan umur orang tua. Orang tuanya boleh sudah tidak ada, tapi anaknya soleh. Itu seakan-akan orang tua walaupun sudah tidak ada, seakan-akan masih hidup orang tua itu. Oh, si Anu anaknya masih terus aja tuh ada di sini. Nah, itu seperti itu. Makanya ada sebuah riwayat, udkuru mahasina mautakum fa innal malaikata tu'minu ala ma yaqulu. Sebutkan kebaikan orang yang sudah mati, malaikat akan mengaminkan apa yang mereka sebutkan kebaikannya itu. Boleh jadi orang tua kita sudah tidak ada, tapi anaknya selalu melanjutkan kebaikan orang tuanya. Dan orang menyebut, si Anu anaknya bagus, setelah tidak ada tambah soleh. Nah itu seperti itu. Akan menambah perpanjangan umur orang tua secara majazi. Walaupun sudah tidak ada, tapi kebaikannya masih terus ada. Nah itu seperti itu. Kemudian mendoakan kebaikan atas orang tuanya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, au mushafan warafahu, Al-Quran yang diwariskan. Ini kita kalau mau mewakafkan Al-Quran, di mana yang abdol? Yang bagus di kampung sendiri. Kalau kita ketika berada di tanah suci dibiasain juga tuh mewakafkan Al-Quran, walaupun cuma satu mushaf. Sebab kenapa? Mushaf atau Al-Quran yang kita baca, yang kita wakafkan, itu setiap huruf yang dibaca, setiap huruf, bukan kalimat ya, huruf. Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim. Berapa huruf tuh? Ada 5. Ba, sin, mim. Bismillah, Allah. Itu dibaca sama orang. Berapa kebaikan yang terkumpul. Ditambah lagi kalau dibaca sama penghafal Al-Quran. Dia baca, dia hafal, sepanjang itu pahala kita mengalir. Dari yang dibacanya, setiap huruf Al-Quran yang dibaca itu akan mengalirkan pahala bagi yang mewakafkannya. Ditambah lagi, kalau ditambah lagi dengan tempatnya.
Kita mewakafkan buat di kota Mekah, kota Madinah. Itu kalau di Mekah satu wakaf itu satu pahala kebaikan dibalas 100.000, bukan hanya sholat di Masjidil Haram. Istighfar kita kalau di sini dibalas 1 sampai 10, tapi istighfar kita di sana di Mekah 100.000 satu istighfar. Wakaf kita di sini satu beda, tapi ketika di sono itu wakafnya 100.000, ditambah dibaca, diapal. Madinah 1.000. Makanya sempetin di saat kita mampu nih. Sekarang banyak yang jemaah mau haji sebentar lagi. Saya tolong mau nitip wakaf Al-Quran, kira-kira berapa ya di sana? Itu misalnya 400 atau 500.000 nggak apa-apa. Itu luar biasa. Ada lebih nggak apa-apa lah buat jamaahnya yang beli mushafnya. Seperti itu. Itu kenapa? Huruf yang dibaca. Berapa huruf, bukan kalimat lagi. Ditambah yang menghafal. Ditambah lagi tempatnya. Itu seperti itu. Dan kebaikan itu terus mengalir kepada orang yang memberikan wakafnya. Makanya kata Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mauti. Sesungguhnya di antara yang mengikuti seorang mukmin dari amal dan kebaikannya, yaitu diantaranya orang yang mewakafkan Al-Quran. Kemudian yang keempat kata Nabi, au masjidan banahu, orang yang membangun masjid atau mendirikan masjid merupakan salah satu bentuk sedekah jariah. Bermula dari firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Perumpamaan orang yang beriman memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan itu bisa jadi membangunnya, memakmurkan itu bisa jadi menghidupkan kegiatan masjid, memamukkan itu bisa jadi menjaga masjid. Itu apa? Kata Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari pembalasan. Makanya orang yang ngurusin masjid itu luar biasa, orang-orang yang dipilih sama Allah. Sebab kenapa? Ujiannya hebat. Orang ngurusin masjid benernya masih disalahin, apalagi salahnya. Iya. Yang gaji kagak ada, tapi giliran salah, giliran bener masih disalahin. Apalagi salahnya padahal agak ada gaji. Itu orang yang dipilih sama Allah. Kenapa? Dia beriman kepada Allah. Walam yakhsha ilallah, tidak ada yang dia takut kecuali oleh Allah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Orang yang seperti itu selalu mendapat bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi menjamin dalam sebuah hadis, idza ra'aitumu rajula ya'taduna masjidan fashhadu bi anna lahu iman. Apabila kamu menyaksikan ada orang suka ke masjid, saksikan dia itu orang yang beriman. Sehingga Nabi menjanjikan, man bana masjidan ibtaghob bihi wajhallah bana lahu baitan fil jannah, muttafaqun alaihi. Siapa yang membangun masjid semata-mata mencari ridhonya Allah, kalau udah mencari ridhonya lah, itu sudah kita jelasin, mencari balasan tertinggi yaitu surganya Allah. Bana lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun baginya istana di surga. Sehingga dalam riwayat Ibnu Majah itu dikupas lagi, man bana masjidan lillah kama khosin qatin aw sagirin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun segede lubang tempat burung bertelur, kita bantu masjid segede lubang tempat burung bertelur,
Lubang burung kalau bertelur segede apa sih? Au asgor, atau lebih kecil. Berarti lubang burung itu macam-macam telurnya. Kalau burungnya burung apa namanya? Burung apa yang gede itu tuh? Apa? Onta. Itu gede. Kalau burungnya kecil, burung kenari, burung apa namanya? Peking, itu juga sama, lebih kecil dari itu baginya membangun sorga atau rumah di sorga. Nah ini hadis man bana masjidan dijelasin itu tankir lisyuyu' fayadhuru fihi kabir wassagir. Jadi dijelaskan sama ulama hadis. Maksudnya barang siapa yang membangun dengan menambah bagian kecilnya. Artinya walaupun kita ngebantu sebagian kecil. Cuma bisa ngasih satu batu bata atau hebel cuma satu. Atau batu bata doang. Satu kan kecil. Jangan dikira itu. Sekarang masjid satu nih batu bata kurang satu bolong. Pantas nggak? Tiangnya kurang satu besi lembar, satu lembar doang. Cuma satu doang. Seukuran tempat burung bertelur. Itu semua termasuk dalam istilah membangun masjid. Makanya jangan kecil kita ngebantu kecil, nggak apa-apa. Nanti di sini mau ngebangun masjid. Ini walaupun kita bisa ngasih kecil, saat segede harga batu bata misalnya 2.000 atau 1.000 nggak apa-apa. Bahkan ini mah contoh, bukan berarti saya mengajak, contoh aja. Jadi Angkasa Pura PAP ngisi di situ. Kalau dulu seminggu sekali, sekarang 2 minggu sekali. Itu ketika akan membangun, ketika itu apa? Ingin renovasi, itu sedekah subuh luar biasa pahalanya. Tadiannya. Kalau habis sholat langsung pengajian, kata dia habis pengajian kita tambah zikir ya Tat. Ya nggak apa-apa, saya bilang bagus. Ternyata ngelilingin parelek. Itu nggak apa-apa, ambil disiapin. Walaupun terkumpul sedikit-sedikit, ternyata sedekah subuh itu luar biasa. Saling menguntungkan dunia akhiratnya. Masjidnya dapat, ditambah lagi yang ngasihnya juga pahalanya gede juga, didoain sama malaikat. Sedekah subuh itu jangan dikira. Itu subuh, malaikat mendoakan itu. Allahumma timun fikon talafa. Ya Allah, hari ini yang sedekah subuh-subuh, kasih hartanya berlipat-lipat. Keliling tuh, jalan sendiri. Walaupun kalau soalnya jemaah ada banyakan. Ditambah lagi sebaliknya, yang mampu nggak mau ngasih. Allah mau mumsikan halaka. Ya Allah, habiskan harta itu, padahal dia mampu tapi nggak mau sedekah. Itu keutamaan sedekah subuh, didoain langsung sama malaikat. Antara malaikat dengan Allah tidak ada hijab, otomatis doa itu lebih mantap, diijabah lebih cepat. Apa-apa kalau umpama ini mas saya mah nggak ngajarin, nggak, itu contoh. Dan karena masjid di situ juga sekarang udah nggak dapat subsidinya, dikurangin sama bandara. Kalau dulu bandara dapat subsidinya gede, sekarang udah sedikit. Jadi mereka juga udah nggak itu lagi. Itu seperti itu. Setiap ada itu pengajian jalan itu wallahu a'lamu bimuradihi. Makna sedekah membangun masjid nggak mesti membangun masjid yang besar. Kita membantu membangun dengan menambah bagian yang kecilnya. Itu makna artinya. Makna segede lubang telur burung. Itu diartikan sama dengan kita ikut membangun masjid. Fihi kabir wasogir, kecil atau gede, karena pada akhirnya adalah bentuk aslinya suatu masjid yang luas bangunnya. Nanti makna luasnya itu nanti kita dapat rumah bukan seperti segede sarang lubang telur, bukan. Jadi kalau udah di sorga itu apa-apa dilipat gandakan seluas langit dan bumi. Contoh, Nabi pernah bilang,
kita bisa masuk surga segede luas busur panah. Tahu busur panah? Tahu nggak? Berapa tuh luasnya? Ada 1 meter? Hah? Nggak nyampe ya? Kita masuk surga dapat luasnya seluar busur panah, udah cakep. Kalau kata kita sempit atuh, bukan. Sebab kalau udah di surga itu dalam Al-Quran diartikan, dijelasin, wasari'u ila magfiratin wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nanti kalau dari surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi luasnya nanti busur panah itu nggak seluas itu, seluasnya langit sama bumi. Kita punya tempat segitu, udah cakep kata Nabi. Kan kadang-kadang kita bikin anekdot sambil bercanda. Lah gue mah masuk emperan surga aja udah cakep. Emperan mah gede. Nanti di surga dilipat gandakan seluas langit dan bumi. Nah inilah, walaupun kita sedekah sedikit, seperti lubang telur. Allah bangunkan nanti di surga, lubang burung bertelur. Itu Allah bangunkan di surga, luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Makanya ujian juga, ini ada ujian juga nih. Jadi di zaman Rasul ada orang ngebangun masjid namanya Masjid Ad-Dirar, masjid celaka. Masjid itu masjid buat tandingan yang dibangun oleh orang-orang munafik. Ternyata ini pun bisa jadi akan terulang lagi setelah Nabi tidak ada. Sebab dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Kalau Imam Daud dalam kitab Sunannya, la taqumu ini fi'lul mudhari lil mustaqbal, akan terjadi setelah aku tidak ada. Apa? Kiamat tidak akan terjadi. Nah itu. Hatta yatabahan nas fil masajid. Nanti manusia akan berbangga-bangga dalam membangun masjid. Jadi kita nih nanti akan bangga-bangga. Oh saya masjidnya seperti ini. Itu tanda-tanda akhir zaman. Makanya orang yang membangun masjid itu benar-benar niatin tidak lain untuk memakmurkan masjid, bukan yatabaha. Sebab hal ini tidak mustahil terjadi. Dulu saya pernah ngisi di suatu instansi. Positifnya ada. Saya nggak sebutin. Setiap direksi yang ini jadi pengurus, jadi direksi, masjid selalu ada perubahan. Dirubah ininya, ganti lagi, dirubah lagi, ganti lagi, dirubah semuanya. Bongkar semuanya. Udah dibongkar semuanya, kan udah pada ganti-ganti direksinya. Giliran udah jadi besar, megah ratusan miliar. Ternyata peraturan bikin berubah. Yang dulunya gampang bantuan, sekarang bantuannya susah. Akhirnya masjid itu bagus-bagus tidak terurus. Pengajiannya kurang, bahkan kebersihannya nggak maksimal. Itu yang kita khawatirkan. Makanya benar-benar itu udah ada gambaran Nabi. La taqumu sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yatabaha, sehingga manusia berbangga-bangga dalam membangun masjid ini, masa saya nih kayak begini. Makanya jaga niat. Tidak lain untuk menyombongkan, artinya merasa paling tinggi, yaitu untuk mencari pujian. Yang kelima kata Nabi SAW, baitan li iblis sabil, yang mengikuti amal seorang mukmin daripada kebaikannya, yaitu membangun rumah untuk ibnus sabil. Ibnus sabil itu orang yang masih berhak menerima zakat. Artinya membangun rumah di sini bisa jadi
kalau zaman sekarang ini ada musafir, disiapin tempat, mungkin di masjid, kayak Masjid Jogokarian, saya nggak tahu tuh, belum pernah ke sono. Seperti itu. Bisa jadi rumah musafir itu membangun rumah singgah buat penghafal Al-Quran. Itu kan sama juga Ibnu Sabil menghafal Al-Quran. Jadi dibangun rumah gede misalnya tuh buat menghafal Al-Quran. Jadi dibuka buat umum, misalnya ini mah. Contoh ada di Ciledug, saya pernah lihat tuh, Ciledug. Rumah singgah Al-Quran. Jadi kayak di tempat-tempat apa namanya yang perkampungan yang benar-benar sempit, itu megah tuh di situ. Megah, saya kirain mah rumah apaan? Ternyata rumah penghafal Al-Quran. Di situ warga disediain buat anak-anaknya. Dibuka dari jam seberapa sampai jam berapa, disediakan di situ buat ngapal Al-Quran. Nah, itu namanya rumah singgah Al-Quran seperti itu. Sediakan gurunya. Au nahran ajrahu, sungai yang dialirkan. Maksudnya apa? Orang yang memberikan walaupun cuma sedekah air. Jadi pernah sahabat Utsman itu pernah memberikan sedekah air, namanya raumah namanya. Itu sedekah air, dibeli sumur itu sama sahabat Utsman. Jadi nggak berarti sungai. Kalau kita sungai aja kan makna hakiki. Repot kita kudu tinggal di kampung sedekahnya. Memberikan sedekah air pun itu termasuk kepada sedekah. Lagi nuntut ilmu disediain airnya, lagi nuntut ilmu disediain sumurnya. Nah, masjid disediain tempat wudunya yang bagus, itu seperti itu. Itu pernah dijalanin oleh Sayyidina Utsman bin Affan, bahkan waktu perang Yarmuk itu ada 3 sahabat sedekah air sampai akhir hayat. Bayangin, sedekah air sampai akhir hayat, sampai mati, sedekah sampai ketemu ajal. Siapa itu? Yang pertama Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal aus, mau minum. Barang mau minum, ngelihat Haris bin Hisham haus. Dia bilang, Haris bin Hisham lebih butuh dari saya. Dikasih ke Haris bin Hisham. Haris bin Hisham mau minum. Ngelihat Suhail bin Amr haus juga. Dikasih tuh ke Suhail bin Amr. Suhail bin Amr mau minum nggak enak. Itu Ikrimah udah lukanya udah hebat, udah butuh air, lebih butuh dia daripada saya. Akhirnya dikasih ke Ikrimah, tapi sayang Ikrimah bin Abu Jahal keburu meninggal dunia. Dan putar semuanya, sampai akhirnya tiga-tiganya meninggal dunia dalam keadaan luka yang sangat hebat. Itu sedekah udah tingkat tinggi tuh imannya tuh. Sedekah sampai di akhir ayat, sedekah air. Makanya mohon maaf nih, di musim haji sekarang ini, kadang-kadang kalau di kampung-kampung masih ada tradisi. Apa tradisinya? Kalau di Cirebon kadang-kadang taruh gentong di luar, taruh air. Kenapa? Itu tanda keluarganya lagi berangkat haji. Dengan harapan apa? Diniatin pahalanya buat keluarganya yang berangkat haji. Mudah-mudahan di sana ada yang nolong, nggak kehausan, nggak kelaparan. Kalau di Mesir masih banyak tuh, di jalan-jalan di Mesir itu masih banyak air-air tuh sediakan. Itu seperti itu. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Kemudian kata Nabi, sedekah yang dikeluarkan dari hartanya, min litab'id, sebagian dari hartanya, saat dia sehat dan masih hidup, bukan saat sakaratul maut. Itulah sedekah yang lebih bagus ketika lagi sehat dan masih hidup. Kenapa? Jauh lebih dekat takarub kita kepada Allah, jauh lebih dekat keikhlasan kita kepada Allah dalam sedekah itu. Sebab kalau udah mati malahan, kita nggak tahu yang kita sedekahkan. Kalau waktu masih hidup lah dan sehat itulah sedekah yang lebih bagus dikeluarkan. Jadi dalam hadis ini tanbih, peringatan, kita
hidup ini bukan hanya nyari kesenangan dunia, tapi juga nanam investasi. Apa? Investasi akhirat setelah kita mati. Silakan nyari dunia, tanamin buat akhirat juga, punya tabungan. Saya pernah bantu di sono di masjid waktu masih hidup, walaupun sedikit tapi rutin tiap bulan, itu mudah-mudahan selalu terjaga walaupun kecil. Saya pernah bantu lembaga ini terus, dan menunjukkan Islam itu memberi kesempatan bagi manusia mendapatkan umur panjang melalui pahala yang terus mengalir setelah wafat. Ingat, jadi pernah ada orang soleh akan meninggal dunia. Ini dalam kitab Hilyatul Aulia Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ada seorang soleh akan meninggal dunia, dikumpulin tuh anaknya, istrinya. Ditanya istrinya, suaminya bilang, rasa-rasanya pertemuan kita udah gak lama lagi. Saya akan kembali kepada Allah, kata suaminya kepada istrinya. Lakinya nanya, kenapa kamu nangis? Apa yang kamu nangisi dari aku? Kata suaminya, suamiku, kata istrinya, kalau kamu sudah tidak ada lagi yang menyayangi aku seperti kau suamiku, kata istrinya. Suaminya bilang, kalau begitu engkau menangisi bukan menangisi aku, engkau menangisi dirimu, kata lakinya. Engkau tidak memikirkan bagaimana perjalanan panjang aku setelah mati ini. Ini perjalanan panjang setelah mati kita nggak ada yang tahu berapa lama. Makanya dalam kitab Sunan At-Tirmizi, inna qabra awwalu manazilul akhirah. Kuburan itu rumah kamu yang pertama nanti di akhirat. Faman naja, siapa yang lulus, fama ba'dahu aisar minhu, maka akan lebih mudah hisabnya. Wa man lam yanja, fama ba'dahu asyaddu minhu, siapa yang tidak selamat pertama kali masuk ke dalam kubur, nggak selamat, auzubillah, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka akan lebih keras siksa kubur itu setelahnya. Dan itu nggak tahu berapa lama perjalanannya. Makanya dibilang sama Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasul, wa khaffifil hamlah, ringankan bawaan kamu, kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Fa inna safara ba'id, perjalanan akhirat itu panjang. Bagaimana meringankan wa khaffifinya di situ? Sedekahkan harta kamu. Ini seorang ayah ketika menyampaikan pesan kepada istrinya. Anaknya juga ditanya, anakku, apa yang kamu tangisin ayah? Kalau sudah ayah tidak ada lagi yang bisa melindungi saya dari seperti sehebat ayah, menyayangi sehebat ayah. Sama kamu juga, bukan nangisin aku, kamu nangisin dirimu sendiri. Makanya nih, kita kalau udah tua-tua kayak gini, pesannya seperti itu. Kita rubah mindsetnya, kalau kita mati, jangan tangisin saya. Tangisinlah bagaimana perjalanan setelah saya ini meninggal dunia, seberapa lama perjalanan menuju akhirat. Jadi bagaimana biar terus pahala itu ada. Nih sedekah yang tadi itu, amalan yang 7 itu, kita pesankan, wasiatkan kepada anak-anak kita. Kemudian dalam hadis ini, kita diambil di lubu hadis atau inti hadis, amal soleh harus didasari dengan iman. Maka akan dilakukan, akan dapat terasa kebaikannya itu setelah meninggal dunia. Jadi kalau orang kafir nggak dapat pahala walaupun sedekah juga. Saya pernah, ya mohon maaf, dulu yang punya sabar subur di Jatake, namanya Dr. Mareti. Itu kalau sedekahnya rajin Bapak Ibu.
Sampai kalau kata kita sedekah, sampai dia selalu ngasih ke masjid, kita nggak minta, masjid mana aja yang lagi dibangun dia ngasih tuh, ngirim semen. Ayo semen, beras kalau lagi mau lebaran, turutin tuh. Masuk masjid-masjid gede lah pokoknya. Cuman jadi pertanyaan, dia tidak ada iman, kebaikannya nyampe nggak kepada Allah? Gede nggak kira-kira yang dikasih? Gede. Tuh kalau santunan yatim ngasih. Di masjid saya kan ketemu saya tuh, Dokter Gigi Mareti. Tuh kalau lagi, mohon maaf, karena gigi bapak. Tuh kalau lagi ngasih gede, beras 1 kintal, iya terus ngasih semen kalau yang terus buat yatim. Tapi itulah karena nggak ada iman, nggak ada nilainya, walaupun gede. Tapi kita ada iman, walaupun kecil, segede lobang telur, burung yang lagi nelor, itu bana lahu baitan fil jannah, tetap mendapat pahala, Allah bangunkan istana di sorga. Ini mahalnya iman. Jadi hadis ini motivasi agar kita nggak hanya fokus cari amalan pribadi, tapi juga disiapkan amal sosial kita. Alladzi wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan pahala tidak semuanya terputus setelah mati, tapi bisa jadi akan terus mengalir tatkala kita melakukan 7 yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bimuradihi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah bersama-sama mempelajari hadis nomor 112. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam hadis ini